فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis ahad yang dibagi menjadi berapa jenis, Ilhan? 3 jenis apa saja? Hadis ahad, masyhur, aziz, dan gharib. Taib. Dan intinya hadis ahad yaitu selain hadis mutawatir. Karena dari sisi sampainya kepada kita terbagi jadi 2, mutawatir dan ahad. Yang tidak terpenuhi syarat-syarat mutawatir maka itu ahad walaupun jalannya lebih dari 3. Karena dari masyhur, aziz dan gharib itu kan intinya apa? Kalau masyhur jumlah jalannya minimal berapa? 3. Sedangkan aziz pada setiap tabaqah sanadnya minimal ada 2 perawi. Sedangkan gharib 1 perawi. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa khabarul wahidi fil lughah ma yarwihi syakhsun wahid wa fil istilah ma lam yajma' syurutat tawatur. Ini jelas. Wa fiha ay al-ahad al-maqbul wa huwa ma yajibul amalu bihi 'indal jumhur. Wa fiha al-mardud wa huwa alladhi lam yarjah sidqul mukhbiri bihi litawaqqufil istidlali biha 'ala al-bahthi an ahwali ruwatiha. Taib dunal awal wa huwa al-mutawatir fa kulluhu maqbulun li ifadatihi al-qad'a bi sidqi mukhbiri bi khilafi ghairihi min akhbaril ahad. Lakin innama wajaba al-amalu bil maqbuli minha li annaha imma an yujada fiha aslu sifatil qabuli wa huwa thubutu sidqin naqil aw aslu sifatir raddi wa huwa thubutu kadhibin naqil aw la. Naam. Nah sekarang ikhwan kita masuk pada pembagian hadis berikutnya dari sisi al-qabul war rad, dari sisi diterima dan ditolaknya hadis tersebut. Naam. Taib terbagi menjadi 2 pembagian utama yaitu al-maqbul dan mardud, yang diterima, kemudian al-mardud yang ditolak. Dan masing-masing jenis ikhwan yang maqbul juga dari sisi tingkatannya ada pembagian berikutnya. Yang secara umum terbagi menjadi sahih dan hasan. Itu yang makbul. Taib. Dan hadis yang makbul adalah pembagian dari hadis ahad. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar,
Tapi bahwasanya hadis Taib dalam hadis ahad fiha al-maqbul, yaitu ma yajibul amalu bihi 'indal jumhur, yang wajib untuk beramal dengannya di sisi jumhur. Naam, qala Ibnu Qatil Bagha, hadza hukmul maqbul wa huwa atharuhul murattabu alaih, fala yasihu ta'rifuhu bihi. Naam, dan ini adalah hukum hadis maqbul, yaitu ma yajibu al-amalu bihi. Nah, hukum hadis maqbul apa? Wajib beramal dengannya. Kalau itu hadis yang diterima. Taib. Sehingga itu adalah hukum maqbul, yang itu merupakan asar yang merupakan konsekuensi dari hadis maqbul, yaitu wajib beramal. Sehingga tidak bisa untuk dijadikan sebagai definisi. Wa qad idda'u ad-dawra fi duni hadza. Tayyib. Dan mereka telah menuduh adanya daur. Daur itu, ikhwan, seorang memberi pengertian tapi bulat. Nah, dan ini biasa dibahas dalam akhdhu warad, dalam saling bantah-membantah terkait pemberian suatu definisi atas istilah tertentu. Nah, di antara yang menunjukkan kelemahan suatu definisi, kenapa? Karena ketika muncul daur, yaitu melazimkan adanya daur, yaitu bulat. Mau ngasih definisi tapi bulat, balik lagi ke depan. Nah, sehingga tidak jadi memberikan pengertian. Dan di antara yang paling berdalam-dalam dalam masalah pengertian tersebut, ya mutakallimun, ahli kalam. Kalau kita perhatikan para immah, para salaf, mereka tidak terlalu dalam masalah yang seperti ini terlalu berdalam-dalam. Bahkan terkadang sesuatu diberikan definisi dengan hukum itu lebih mudah daripada ketika mendefinisikan dengan mahiyahnya, dengan hakikatnya. Baik. Maksudnya daur di sini, misalnya hadis maqbul itu apa? Hadis yang wajib untuk beramal dengannya. Yang wajib untuk beramal dengannya itu maksudnya apa? Ya, hadis maqbul, muter aja bolak-balik. Fakana sawabu an yuqal innal marduda haitsu kana huwa alladhi lam yurajjah sidqul mukhbari bihi, atau sidqul mukhbiri bihi. Na'am, innal mardud haitsu kana huwa alladhi lam yurajjah sidqul mukhbiri bihi, wal maqbul huwa alladhi yurajjahu sidqul mukhbiri bihi. Nah, yang dimaksud dengan hadis mardud seharusnya diberikan pengertian sebagai berikut, yaitu mardud, yaitu hadis yang dikuatkan, dirajihkan kebenaran orang yang mengkhabarkannya. Sedangkan makbul yaitu hadis yang dikuatkan sisi atau tadi apa, mardud yaitu hadis yang tidak dikuatkan sisi kebenaran pembawa berita. Sedangkan hadis makbul kebalikannya, yaitu yang dikuatkan kebenaran, kejujuran orang yang membawa berita. Dan sehingga kalau pengertian yang bagus tentang makbul berarti apa? Huwallazi tarajjaha sidqul mukhbiri bihi wa ghalaba 'ala dhanni thubutu khabari. Demikian yang dibawakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani dalam At-Tuhfah Ar-Rasyidah. Dan itu bagus. Yaitu hadis yang
dirajihkan kebenaran orang yang membawa berita dan ghalaba 'ala dhann, yaitu mendominasi sangkaan tentang tetapnya khabar orang tersebut. Faqala al-Biqai qala ya'ni al-muallif hudifat haddul maqbuli lil ilmi bihi min at-tasrihi bi haddil mardud, intaha. Biqai memberikan pembelaan kepada muallif bahwasanya dibuangnya pengertian makbul karena sudah diketahui. Dengan apa? Dengan adanya tasrih pada definisi tentang hadis mardud. Kenapa? Karena pada hadis mardud wa fiha al-mardud. Dan pada hadis ahad tersebut ada jenis hadis mardud. Apa itu? Wa huwa alladzi lam yurajjah sidqul mukhbiri bih. Atau di sini dalam bentuk sulasi mujarrad, lam yarjah sidqul mukhbiri bih, yaitu hadis yang tidak rajih, tidak terkuatkan kebenaran orang yang membawa kabar, membawa hadis tersebut. Kenapa? Litawaqqufil istidlal biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha. Dikarenakan tawakkuf untuk berdalil dengan hadis tersebut terhadap pembahasan tentang keadaan para perawi-perawinya. Tayyib. Kita lanjutkan terkait ta'liq. Qala al-Laqani ba'da naqlihi lima sabaq fal awwal bana i'tiradahu ala anna ma dzakara ta'rifa lil maqbul. Tayyib. Fal awwal bana i'tiradahu ala anna ma dzukira ta'rifun lil maqbul. Wa qad bayyana ats-tsani annahu laysa ta'rifan lahu. Yakni wa innama huwa bayanu hukmin min ahkamih ila akhirih. Laqani memberikan taucih bahwasanya yang awal yaitu seperti Ibnu Qatrubaqah ini. Dia membangun kritikannya kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena anggapan bahwasanya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar itu adalah pengertian untuk makbul. Dan yang kedua yaitu Al-Biqai. Saya menjelaskan bahwasanya itu bukan ta'rif, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar hanyalah menyebutkan memang hukum dari hukum-hukum makbul. Dan adapun terkait pengertian beliau mencukupkan dengan pengertian hadis mardud saja. Tsumma qala wa in amkana an yujaba bi taqdiri taslimi iradati ta'rifi bi annahu rasmun lafdhiyyun bi ba'di khawasil maqbuli bina'an ala ra'yil mutaqaddimin min tajwizit ta'rifi bil akhas, intaha. Kemudian beliau mengatakan apabila memungkinkan untuk dijawab dengan apa? Dengan kita taruhlah menerima bahwasanya muallif memang menginginkan dengan perkataan wa huwa ma yajibul amalu bihi itu sebagai pengertian hadis maqbul, ikhwan. Maka itu adalah suatu ungkapan lafaz dengan menyebutkan sebagian kekhususan maqbul. Sebagian kekhususan maqbul dibangun di atas apa? Di atas pendapat mutaqaddimin tentang bolehnya memberikan pengertian dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih khusus, dan itu lebih mudah. Tidak mengapa. Seperti pengertian di kalangan para pemula tentang hukum taklifi misalnya, haram. Haram itu apa? Haram itu adalah segala sesuatu yang
diberi pahala siapa yang meninggalkannya dan mendapatkan dosa orang yang melakukannya. Ini haram. Taib. Dan itu kalau di sisi mutakallimin yang seperti ini tidak diterima karena itu pengertian dengan menyebutkan hukum. Itu kan hukum na'am haram. Cuman na'am tidak masalah selama itu bisa diketahui oleh orang yang diajak bicara, karena inti dalam memberikan keterangan suatu perkara kan untuk memahamkan yang diajak bicara. Nah, bahkan terkadang pengertian menurut mutakallimin terlalu membingungkan, apalagi bagi para pemula. Nah, taib. Tsumma qala akhiran wa fi ma naqalahu tsani yakni ma dzakarahu al-Biqai nazar khususan fi maqam at-ta'arif allati la yaqna'una fiha bil lawazim wat tatminat wal dimniyat ala anna dzikra ta'rifil maqburi wal iktifa'i bihi an dzikri ta'rifil mardudi aula fa innal hadfa min athani lidalalatil awal akthar 'indal muhaqqiqina idh huwa hadfun liqarinah. Nah, kemudian ya biasa. Nah, dikritisi lagi Biqai ketika memberikan taujih bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mencukupkan dengan pengertian mardud sehingga tidak menyebutkan makhul. Maka ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena dalam memberikan ta'rif mereka tidak akan terima hanya dengan lawazim dan dimniyat, yaitu sekedar digabungkan dengan pengertian lain. Juga sekilas terbalik. Kalau memang demikian seharusnya kan memberikan pengertian makbul baru nanti mardud tidak perlu dikasih pengertian, tidak mengapa. Kenapa? Karena memberikan pengertian kepada yang awal itu lebih bagus daripada menyebutkan yang kedua baru yang awal diikutkan dengan yang kedua. Ini kan terbalik. Intinya akhwan, ini terkait masalah masalah susunan saja dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Faedah terpenting yang harus kita pahami, hadis ahad terbagi jadi dua, ada makbul dan mardud. Dari sisi dari sisi diterima dan tidaknya. Kemudian hadis makbul antum ingat-ingat yaitu alladzi tarajjaha sidqul mukhbiri bihi wa ghalaba 'ala dhanni thubutu khabari. Yang terbagi jadi dua jenis yaitu hadis sahih dan hasan. Kemudian sahih nanti akan terbagi jadi dua, sahih li dzati dan li ghairi. Demikian pula hasan terbagi jadi dua, li dzati dan li ghairi. Dunal awal, sekarang perkataan dunal awal yaitu maksudnya pembagian mardud dan makbul ini hanya untuk hadis ahad, bukan untuk jenis yang awal yaitu hadis hadis mutawatir, wa huwal mutawatir. Kenapa ikhwan? Fa kulluhu makbul, sebab hadis mutawatir itu keseluruhannya makbul. Ay kullu fardin min afradil mutawatir makbul min haitsu husulul ilmi bi madmunihi min ghairi ihtiyajin ila qarinah. Ini karena masing-masing dari hadis mutawatir itu semuanya semuanya makbul. Hadis mutawatir kalau sudah dikatakan hadis ini mutawatir maka semuanya mesti diterima, bahkan mencapai puncak kesahihan. Kenapa? Karena liifadatihi al-qat'a bisidqi mukhbirih, karena memberikan faidah pasti tentang kebenaran orang yang mengkhabarkan. Baik. Bikhilafi ghairihi min akhbaril ahad, berbeda dengan selain mutawatir dari jenis khabar-khabar ahad. Fa innahu la yuqta'u bisidqi mukhbirihi illa biqarinah, karena tidak bisa dipastikan kebenaran orang yang mengkhabarkan kecuali dengan qarinah, dengan penguat-penguat. Fa fi hadza ma fihi, dan pada yang seperti ini masih ada hal-hal yang butuh dibahas, ada sisi kelemahan. Baik.
Lakin innama wajabal amalu bil qabuli minha. Nah, berbeda dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad kan, nah, untuk bisa beramal butuh apa? Melihat qarinah. Apakah dia itu makbul atau mardud. Cuman, nah, ketika telah diketahui itu makbul, maka wajib untuk beramal dengannya. Jadi yang wajib untuk diamalkan dari hadis-hadis ahad yaitu apa? Al-makbul minha, yaitu hadis yang makbul dari kalangan hadis-hadis ahad. Kapan saja sudah diketahui itu makbul, maka wajib untuk diamalkan baik dalam perkara akidah maupun muamalah maupun ibadah. Itu intinya. Nah, kenapa kok wajib beramal dengan hadis makbul? Perhatikan yang pertama, imma an yujada fiha aslu sifatil qabul wa huwa thubutu sidqin naqil. Naam. Baik. Dikarenakan, nah, kemungkinan yang pertama didapati padanya aslu sifatil qabul, asal dari sifat untuk diterimanya hadis, yaitu tetapnya kebenaran orang yang menukilkan, yaitu telah sabit bahwasanya yang meriwayatkan itu seorang yang thiqah, terpercaya, seorang yang jujur, tidak berdusta. Ini aslu sifatil qabul. Nah, asal pokok untuk sifat apa diterimanya suatu riwayat yaitu apa? Nah, harus apa? Tetapnya sidqin naqil, kejujuran orang yang menukilkan. Wa zahir annahu min idafati as-sifati lil mawsuf li anna sifatan naqili as-sidqi ats-tsabit la bi thubutihi wa hakadha yuqalu fi ma ba'da. Li anna sifatan naqili as-sidqu ats-tsabit. Karena sifat dari penukil ini ya dia harus apa? Tsabit, harus apa? Seorang yang sabit, kokoh dalam apa yang dia ucapkan, dia riwayatkan, juga apa? Sidq, jujur, tidak dusta. Yang kedua, au aslu sifatir raddi wa huwa thubutu kadzibin naqil. Atau didapati pada hadis tersebut asal dari sifat ditolaknya suatu hadis, yaitu tetapnya kedustaan orang yang menukilkan. Kalau sudah sabit bahwasanya yang menyampaikan kabar itu kadzib, berarti secara otomatis langsung apa? Ditolak. Nah, ditolak. Makanya ikhwan, untuk hadis ahad tidak bisa kita memastikan, tidak bisa memastikan secara apa? Secara langsung, tapi harus melihat qarinah, melihat yang meriwayatkan bagaimana. Kalau memang dia shadiq, sabit, maka diterima. Kalau dia kadzib, maka ditolak. Aula atau tidak. Fal awal yang atau tidak bisa apa? Aula maksudnya apa? Atau tidak bisa memastikan, tidak apa bisa mengitsbat. Tidak bisa mengitsbat secara pasti kebenaran nakil atau kedustaan nakil. Maka fal awal yaghlibu 'ala dhann sidqul khabari li thubuti sidqi naqilihi fayu'khadhu bih. Maka yang pertama, ada apa? Ada dominasi sangkaan tentang kebenaran khabar, dikarenakan telah tetap kebenaran orang yang menukilkannya, maka diambil hadis tersebut. Wasani, adapun kemungkinan yang kedua, yaitu apa tadi? Yang kedua Badri, sebut kadzibin nakil, orang yang menukilkan itu diketahui dia berdusta, maka yaglibu 'ala dhann kadzibul khabari li thubuti kadzibi. Li thubuti kadzibi naqilihi fayutrah. Maka untuk kemungkinan yang kedua berarti dzan, ya, sangkaan mendominasi, sangkaan kuat tentang dustanya khabar. Kenapa? Karena telah sabit kedustaan orang yang menukilkannya, maka fayutrah, hadis tersebut dibuang.
tidak diambil, ya, tidak diambil, ditolak. Wasalith in wujidat qarinatun tulhiquhu bi ahadil qismaini iltahaq. Kemudian yang ketiga, ketika tidak diketahui ketetapan sidqin nakil ataupun kadzibin nakil, berarti maka melihat qarinah. Apabila didapati qarinah yang bisa menggabungkan dia dengan salah satu dari kedua golongan tadi, maka dia diikutkan. Maka dari sini isyarat juga ikhwan bahwasanya makbul itu apa? Makbul yang jelas yaitu yang sahih. Atau ada yang sedikit kurang hasan atau bahkan sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Baik. Adapun yang kedua jelas kalau ada kedustaan maka langsung dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Wa illa fayutawaqqafu fi, jika tidak didapati qarinah sama sekali maka tawakkuf. Tidak boleh seseorang masih ragu dalam menetapkan suatu hadis ikhwan kemudian sudah kita tetapkan saja, tapi tawakkuf. Tawakkuf dalam beramal dengannya ketika tidak diketahui sahih atau dhaifnya atau ragu-ragu tentang kesahihannya. Wa idza tuwaqqifa 'anil amali bihi sara kal mardud. Maka apabila ditawakufkan yaitu dihentikan dari beramal dengannya maka jadilah seperti apa hadis yang mardud. Karena apa? Sama-sama tidak diamalkan. Cuman kenapa ditolak? Bukan karena dia itu mardud, la li thubuti sifatir rad bal li kaunihi lam yutujad fihi sifatun tujibul qabul wallahu a'lam. Jadi tawakuf ini yaitu tidak menerima tidak menerima kabar tersebut dan tidak beramal dengannya. Bukan karena telah tetapnya sifat rad yaitu sifat tertolaknya hadis tersebut, tapi dikarenakan memang tidak didapati padanya sifat yang mengharuskan untuk diterima. Ini loh. Wallahu a'lam. Sehingga untuk mencapai tingkatan hadis sahih atau hasan memang harus terkumpul padanya syarat-syarat yang diterima untuk suatu hadis bisa diamalkan. Kapan saja tidak ada syarat tersebut maka apa? Tawakuf dalam beramal dengannya. Baik. Waqad yaqa'u fiha ay fi akhbaril ahadi al-munqasimati ila masyhurin wa azizin wa gharib ma yufidul ilma an-nadhari bil qara'in 'ala al-mukhtari khilafan liman aba dzalik. Kemudian ikhwan, terkadang pada khabar-khabar ahad yang terbagi menjadi masyhur, aziz dan gharib, itu hadis-hadis yang memberikan faedah ilmu nazari, bukan ilmu daruri. Tapi apa? Ilmu nazari, ilmu yang apa? Yang terwujud dengan apa? Dengan melalui proses istidlal, proses berpikir, proses mencari dalil. Berbeda dengan ilmu daruri. Kalau ilmu daruri apa? Taifah. Yang tidak perlu lagi untuk apa? Berpikir panjang, melihat dalil-dalil, karena langsung pengetahuan tentang hal tersebut ada. Baik. Adapun hadits ahad itu memberikan faedah ilmu nadhari bil qara'in, dengan qarinah-qarinah yang ada. Dan melihat perawi-perawinya, kalau mereka thiqah-thiqah, terpercaya, tidak ada penyelisihan, maka kita terima. Dan ini pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih, berbeda dengan orang-orang yang menyelisihi dan enggan untuk mengatakannya dari kalangan Mu'tazilah. Wal khilafu fi tahqiqi lafdhiyyun li anna man jawaza itlaqal ilmi qayyadahu bi kaunihi nadhariyan wa huwa al-hasilu 'ala al-istidlal. Wa man abal itlaqa khassa lafdhal ilmi bil mutawatir. Kemudian khilaf kalau mau di
perinci fit tahqiq, yaitu mau didetailkan, itu bisa dibawa pada khilaf yang lafzi, yaitu khilaf pada ungkapan saja. Kenapa? Karena orang-orang yang membolehkan untuk apa? Untuk memutlakkan bahwasanya hadis ahad itu memiliki faidah ilmu, mereka berikan batasan ilmu nazari. Ketika ditanya apakah hadis ahad memberikan faidah ilmu, maka dijawab iya, maksudnya ilmu nazari, yaitu yang terhasilkan melalui istidlal. Adapun yang enggan untuk mengungkapkan bahwasanya hadis ahad itu memberikan faidah ilmu, maksudnya apa? Maksudnya ilmu daruri, yang ini mereka khususkan untuk mutawatir saja. Taib. Wa ma'adahu indahu dhanni, lakinnahu la yanfi anna mahtaffa bil qara'ini arjahu mimma khala anha. Dan apa yang selain hadis mutawatir di sisi orang yang enggan ini dari pendapat kedua, itu adalah sesuatu yang sifatnya dhanni, bukan ilmu. Mereka dhon saja, walaupun ungkapan ini tentunya tidak benar. Akan tapi dia tidak meniadakan bahwasanya hadis-hadis yang dilingkupi dengan qarinah-qarinah, itu lebih kuat daripada hadis-hadis yang tidak ada qarinah sama sekali padanya. Baik. Maka dari sini kita kata ikhwan, pembahasan berikutnya yaitu terkait apakah hadis ahad itu apa? Yufidul ilm. Halil hadithul ahad yufidul ilma, maka jawab na'am, yufidul ilman nadhari bil qara'in, memberikan faedah ilmu nadhari dengan qarinah-qarinah yang ada. Taib. Dan ini pendapat yang rajih, yang terpilih. Taib. Wallahu ta'ala alam. Adapun qarinah-qarinah akhwan yang ada untuk suatu hadis ahad bisa diterima, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.